Bisa bicara tentang materialitas. Kalau Anda baca mafhum nasnya Nasr Hamid Abu Zaid, banyak Nasr Hamid Abu Zaid juga sudah bicara tentang isu materialitas itu. Dia bicara tentang nas itu, kata dia, punya dalalah dan punya syai'. Dalalah itu meaning, syai' itu materialitasnya. Jadi, dan kedua-duanya bisa tumbuh bareng, bisa pula berkembang secara berbeda. Oke, yang dalalah itu tumbuh menjadi tradisi tafsir, yang syai', yang materialitas, jadi dia bisa support terhadap tradisi tafsir, tapi bisa pula dia tumbuh sendiri. Nah, Trafizadeh mau menunjukkan tentang bagaimana dia tumbuh syai' materialitas Quran, dia berkembang sendiri. Oke, itu lalu kemudian bagaimana dia tumbuh sampai akhirnya dia di resepsi. Oke, baik. Itu gambaran umum. Nah, riset-riset semisal ini banyak. Jadi Trafizadeh juga punya tulisan yang lain yang membicarakan tentang bagaimana orang merespon materialitas kitab suci. Di artikel yang lain dia bicara tentang digestions. Jadi meminum air bekas, air bakaran, abu dari apa, bakaran lembaran Quran. Atau kalau dalam abad ke-13, abad ke-14 itu ada tradisi tentang menuliskan Quran dengan tinta dari tanaman tertentu di bejana yang lalu kemudian disiram air lalu airnya diminumkan. Oke. Tapi Zadeh mau menunjukkan bahwa materialitas itu tidak sesederhana seperti yang kita pahami sekarang dengan munculnya mushaf gitu. Tapi karena mushaf itu sendiri sebenarnya adalah fase pertumbuhan, itu yang kalau di dalam tradisi manajemen disebut dengan living document. Living document itu dokumen yang dia berkembang terus, ditambahkan terus oleh setiap orang yang membacanya. Jadi dokumen pertama berbentuk sederhana, ketika dia berpindah tangan kepada yang lain, maka lalu kemudian dia akan ditambahkan lagi sampai akhirnya dokumen itu dia mencari bentuk dan dia tidak pernah selesai, dia tumbuh terus. Oke, itu mungkin pengantar artikel ini, harusnya tidak terlalu berat artikel ini. Monggo silakan, saya mau dengar catatan dari teman-teman, siapa yang mau mulai Saya izin Pak. cerita. Monggo silakan, siapa? Ya, saya izin duluan Pak untuk memulai. Ya, jadi kalau dari bacaan saya itu dalam keseluruhan dari tulisan Travel Zadeh ini, kalau dalam konseptual Al-Qur'annya, saya mengelompokkan menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian itu saya mengelompokkan bahwa ternyata Al-Quran di sini itu bukan hanya sebagai kitab suci, tapi ada sebagai wahyu lisan, terus juga ada sebagai teks tertulisnya, terus juga ada sebagai objek material, serta ada juga sebagai kekuatan spiritual sama sebagai produk sejarah. Nah, kalau dalam tulisan Travis Jadeh ini, beliau memaknai bahwa Al-Quran sebagai wahyu lisan ini dimaknai hakikat awal atau asal muasal Al-Quran ini bukan buku, tetapi berasal dari suara, dari hafalan, yang mana yang kalau kita melihat dari sejarah kan dibaca oleh para sahabat, dari Rasulullah ke para sahabat seperti itu. Nah, jadi dalam tulisan Rafiz Jadi ini
mengatakan awal mula Al-Quran itu bukan dalam bentuk buku, tetapi dari suara ataupun hafalan seperti itu. Terus yang kedua, Travis Jadi ini juga memaknai bahwa Al-Quran ini sebagai tulisan. Nah, tulisan di sini itu ingin menyampaikan bahwa konseptual ini adalah yang dimaknai dengan mushaf saat ini kayak gitu. Nah, namun mushaf itu bukan bentuk pertama daripada adanya Al-Quran. Kan kalau bentuk pertama adanya Al-Quran itu dari hafalan-hafalan kayak gitu. Terus kalau melihat dari konsep besar yang dibangun oleh Travis Jadi ini sama seperti kayak pertemuan kita sebelumnya yang kita juga membahas tentang transformasi dari oral ke written kayak gitu ya, dari kultur. Nah, di sini juga adanya masyarakat Islam yang bahasanya budaya hafalan ke budaya tulisan seperti itu. Makanya ada yang dimaknai Al-Quran di sini sebagai teks tertulis. Nah, kalau poin ketiga, di sini Travis Jadi juga kayak ingin menyampaikan bahwa Al-Quran di sini tuh sebagai objek material. Nah, objek material ini yang dimaksud oleh Travis Jadi ini menyampaikan tentang konsep tentang eh, kesucian dalam bentuk fisik seperti itu. Nah, dalam bentuk fisik di sini dalam bentuk tulisan yang tadi juga Bapak sebut kayak tintanya, bentuknya, terus kalau kita lihat saat ini tuh kayak kaligrafi, terus juga ya semacamnya seperti itu. Nah, terus kalau kita juga bisa melihat kayak kaligrafi di masjid-masjid biasanya itu juga yang dimaknai sebagai objek material seperti itu. Nah, kalaupun makna lainnya juga kita bisa pahami agama di sini tuh tidak hanya dipahami sebagai sebuah ide, tetapi Travis Jadi ini mengatakan eh, Al- Al-Quran di sini tuh sebagai bentuk benda, ruang. Bahasanya di sekeliling kita itu ada tulisan kaligrafi tadi, terus ditulis dengan tinta di sekitar kita seperti itu. Itu dimaknai sebagai objek material, ada bentuknya, ada ruangnya seperti itu. Nah, kalau Al-Quran juga dimaknai sebagai konsep kekuatan spiritual. Nah, kalau saya memaknai atau melihat konseptual daripada Travis Jadi ini, dia lebih kayak mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu bisa sebagai syifa, kayak gitu. Sebagai obat, sebagai pelindung, sebagai kekuatan, kayak gitu. Dan juga memberikan keberkahan yang kita tahu dari para ulama bahwa ketika kita mengamalkan ayat ini, kita mendapatkan keberkahan ini seperti itu. Nah, kalau konseptualnya juga saya melihat kalau kita maknai, misalnya tadi kan Bapak juga menyampaikan di pembukaan eh, yang tadi ayat Al-Quran dibakar terus airnya diminum. Nah, ini juga kita bisa lihat kalau di praktek atau tradisi masyarakat kita seperti di malam Arba Mustamir. Nah, itu kan kalau kita melihat di majelis-majelis atau ulama-ulama kita kan juga kebanyakan kayak menulis beberapa ayat di piring putih terus airnya itu diminum kayak gitu dengan harapan ya menolak bala kayak gitulah di malam Arba'ah Mustamir. Itu sebagai contoh. Terus yang kelima di sini juga saya melihat bahwa makna konseptual yang dibawa oleh Travis Jadi ini dia memaknai Al-Quran ini sebagai produk sejarah dan juga budaya kayak gitu. Nah, di sini kalau melihat hal itu bisa dimaknai bahwa Al-Quran ini tuh bisa berkembang, bisa berubah, bisa dipengaruhi oleh sejarah ataupun adapun perkembangan zaman saat ini kayak gitu. Misalnya kalau pemaknaan ayat misalnya Al-Baqarah bagaimana saat ini gitu, berbeda ketika di zaman Rasulullah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya maknai dari konseptual Traps JDP. Oke, baik. Kasih. Oke, monggo yang lain. Apa yang Baik, bisa ditambah? saya Pak Siapa? Syahrul Pak. Syahrul. Bentar saya buka dulu namanya. Syahrul. Oke, silakan. Ya baik, mungkin sedikit menambahkan dari eh, teman kita Fatimah. Jadi yang saya dapatkan dari pentulisan dari Rafizadeh ini adalah sebenarnya ada beberapa tema yang dibahas di tulisannya, tapi di sini saya fokus ke satu temanya, yaitu yang tema utamanya itu di sini Zadeh itu melihat jika Al-Quran itu
materinya itu bukan cuma sebagai wadah pasif, akan tetapi uh, memiliki peran yang berinteraksi dengan masyarakat. Di sini Zadeh itu memulainya tuh diskusi itu dengan hadis yang dimana Al-Quran tidak dapat membakarnya, api tidak dapat membakarnya atau mushaf. Jadi di sini ada sebuah ketidakrasionalan. Yang pertama, uh, api kan sifatnya membakar, akan tetapi kalau di dalam hadis ini api tidak dapat membakar Al-Quran. Jadi di kertas atau di kertas bentuk mushaf Al-Quran itu terdapat kehadiran Tuhan atau keilahian kalau berdasarkan riwayat tersebut. Kemudian di sini Zadeh itu membuat konsep Al-Quran itu memiliki karisma yang sangat besar sehingga uh, uh, amalan-amalan seperti meminum air bekas cuci tinta Al-Quran atau sebagainya itu bukanlah hal mistis atau takhayul Hmm. atau tidak sesuai dengan agama. Jadi di sini Zadeh itu kayak mengkritisi juga dengan gerakan-gerakan yang uh, mensucikan Al-Quran dari amalan-amalan yang seperti ya meminum air bekas tinta Al-Quran atau sebagainya yang dianggap sesat. Jadi di sini dari apa ya banyaknya contoh-contoh dari tradisi-tradisi yang seperti meminum air bekas bakaran Al-Quran itu di sini Zadeh memuat konsep yang namanya konsep wonder atau kekaguman. Nah, jadi konsep ini dari kekaguman itu berujung kepada ibadah kita yang jadi Al-Quran itu adalah salah satu bentuk materi Al-Quran yang hidup atau berbicara di tengah masyarakat. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Monggo, yang lain. Saya mungkin Pak, Oke, taruh eh, siapa? Taruh saya buka dulu. Udah submit belum? udah Pak. Oke, Reza, oke silakan. Eh, tentang mengenai The Quran and Material Culture yang mana ditulis oleh Travis Zadeh ini, dia menjelaskan tentang Al-Quran dan sejarahnya lah, sejarah daripada penulisan-penulisan mushaf Al-Quran yang sekarang. Jadi yang mana sejarahnya mempunyai sejarah yang panjang sehingga bisa kita bilang orang di zaman sekarang melihat itu atau Al-Quran tersebut itu sebagai hal yang sakral lah. Nah, jadi Travis Zadeh itu juga menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Muslim itu mempelajari atau memahami tentang Al-Quran, memahami tentang keagungan Al-Quran. Karena pada kenyataannya banyak hal-hal yang terjadi, seperti kayak praktek-praktek yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tadi. Ada praktek yang mungkin bisa dianggap sebagai hal yang mempunyai kekuatan gitu. Nah, jadi dari perjalanan penulisan Al-Quran tersebut, maka bisa kita lihat bahwa praktek-praktek yang mereka lakukan itu atas dasar mereka mengagungkan Al-Quran, mengagungkan bacaan-bacaan yang ada pada Al-Quran itu, sehingga bisa terbilang kalamnya Allah itu mempunyai kekuatan, dan apa yang dilekatkan padanya, misalnya benda tersebut dilekatkan Al-Quran, maka akan memberikan dampak yang memberikan kekuatan lah di benda tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, Ada baik. ditambahkan mungkin. Oke, silakan. Izin Pak, saya ingin menambahkan. Siapa? Sorry, mana namanya yang muncul?
Siapa? Muhammad Fatah Yasin. Oh, oke. Bentar, buka papernya dulu. Fatah Yasin. Mana papernya? Sudah kan, udah submit belum? Sudah. Bentar, kenapa tidak muncul? Hmm. Oh, ini, oke. Oke, silakan. Nggak ada Muhammadnya di sini, Fatah. Silakan. Iya, terima kasih. Saya ingin menggarisbawahi terkait beberapa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya terkait Al-Quran sebagai obat. Ini ada di pembahasan Quranic Theurgy yang menjelaskan bahwa menurut Zadeh, sesungguhnya Quranic Theurgy yang menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai penyembuh ini sangat berbeda dengan konsep Ekaristi dalam Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Dan ini juga diamini oleh beberapa ulama seperti Ibnu Arabi yang menjelaskan tentang ilmu tentang huruf-huruf di dalam Al-Quran. Sehingga Zadeh ingin menjelaskan bahwa konsep Quranic Theurgy yang dimiliki Al-Quran sangatlah berbeda dengan konsep Ekaristi dalam Al-Quran, dalam kepercayaan Kristen yang lebih bersifat komunal dan dipimpin oleh kelas pendeta, sehingga tidak bisa dibenarkan jika prinsip Quranic Theurgy ini sama dengan prinsip Ekaristi yang ada di dalam tradisi umat Kristen. Seperti itu, terima kasih. Oke, teori itu apa? Pengobatan dengan Al-Quran. Oke. Oh, ini di bagian ini. Bapak di Korsuna. Mana teorinya? Saya nggak ketemu. Teori apa liturgi? Quran Theurgy. Oh, oke. Di Ya, teori karisma Mas. Ya, dan konsumsi Al-Quran. ya, oke. Oke, baik, makasih. Silakan. Iya. Nggak ada lagi. Monggo. Yang lain? Yang sudah submit masih banyak. Apalagi yang Anda baca? Silakan. Yuk. Saya ingin mencoba, Pak. Izin, Pak. Siapa lagi? Sorry. Siapa? Agil Torik. Mana papermu sebentar. Oke, silakan Mas. Ya, cek. Izin, Pak. Ada suaranya nggak, Pak? Oke, ya. Ya. Apa namanya? Terkait yang tadi ya, bahwasannya banyak hal yang menarik yang dibahas, yaitu tentang kekuatan perlindungan dan keberkahan. Nah, dalam sejarah Islam sendiri berkembang praktik ya, penggunaan ayat-ayat tertentu sebagai doa perlindungan, jimat, atau media penyembuhan. Nah,
dalam hal ini seperti yang tadi dibahas oleh teman-teman, Zadeh itu tidak hanya membahas dari sudut pandang hukum benar atau salah, tetapi dari perspektif sejarah budaya. Bahwasannya Zadeh ingin menunjukkan bahwa umat Islam itu di berbagai wilayah memandang Al-Quran bukan hanya sebagai teks untuk dipahami ya, tetapi juga sebagai sumber kekuatan sakral yang diyakini mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Nah, disinilah terlihat bagaimana Al-Quran hadir secara nyata dalam budaya material masyarakat seorang Muslim. Nah, kemudian yang saya baca secara keseluruhan bahwasannya pembahasan Trafizade ini memperlihatkan bahwa Al-Quran memiliki kehidupan budaya yang sangat kompleks dan luas ya. Al-Quran bukan hanya kitab yang ditafsirkan oleh para ulama, tetapi ia juga hadir dalam seperti seni, arsitektur, ritual, benda-benda sehari-hari, dan juga pengalaman emosional masyarakat Muslim. Nah, dari pendekatan ini, Zadeh ingin memperluas bagaimana cara pandang terhadap studi Al-Quran, yaitu bahwa memahami Al-Quran tidak cukup melalui tafsir saja, tetapi juga melalui Islam menghadirkan itu melihat serta mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan material mereka sehari-hari. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman. Silakan. Izin menambahkan Ustaz. Oke, siapa? Sorry. Siapa? Mohon maaf, suara saya kedengaran kah? Sebentar, mana? Mas siapa? Siapa yang ini? Ahmad Fadilah, Ustaz. Fadilah. Oke. Enggak muncul di layar ya. Oke, monggo silakan. Monggo silakan. Berdasarkan hasil bacaan saya terhadap artikel ini, saya mendapatkan beberapa hal termasuk seperti yang sudah kawan-kawan sampaikan tadi, bahwa memang dalam pembahasan ini terjadi pergeseran epistemologis studi Al-Quran dari yang mulanya ditinjau dari melalui pendekatan aspek tekstual teologis, kemudian Zadeh alihkan menuju pendekatan aspek materialitas. Jadi Zadeh ini ingin menunjukkan bahwa dalam sejarah peradaban Islam, Al-Quran sendiri sejatinya telah dan senantiasa hidup melalui objek-objek material, seperti pada manusia kuno, uang koin, arsitektur, bangunan, hingga jimat-jimat yang dianggap dapat memberikan efek perlindungan. Nah, menarik sekali saya kira artikel yang ditulis oleh Zadeh ini, karena dia memberikan gambaran kepada kita bahwa pada level ini interaksi Al-Quran tidak hanya terbatas pada praktik pendengaran atau bacaan semata. Dia sudah jauh melampaui bahkan sampai pada penelanan dan peleburan Al-Quran ke dalam tubuh manusia. Dan menariknya juga, Zadeh ini termasuk tokoh yang berani menyuarakan hal-hal mistis lah bahasanya, karena menggunakan atau memakai Al-Quran sebagai jimat. Dan ini dia bahas ke ranah akademik yang lebih jauh dan lebih serius. Saya kira ini menarik, karena jarang sekali kita temukan demikian. Dan tentunya Zadeh juga hadir dengan beberapa dasar. Gitu. Jadi dia tidak datang dengan tangan kosong, dia melengkapi data-data atas tesisnya dengan berbagai bukti. Di antaranya seperti data-data dan artefak-artefak. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu sendiri telah hidup bukan hanya dalam pendengaran, kemudian dalam pembacaan semata, dia sudah hadir dalam bentuk yang lebih jauh, bahkan ke dalam keseharian, benda-benda keseharian kita semua. Mungkin itu Ustaz, tambahan saya.
Oke, baik, terima kasih. Monggo, ada lagi? Monggo, yang lain yang belum? Silakan, monggo, yang belum. Siapa lagi yang belum? Apa yang bisa Anda tambahkan? Masih banyak item di dalamnya yang belum di cover gitu. Izin Ustadz. Silakan, siapa? Siapa, sorry. Abdul Rauf Ustadz. Saya buka dulu papernya. Abdul Rauf. Ya, silakan Mas. Ya. Baik. Jadi sebagaimana yang dikatakan teman-teman tadi ya, saya juga mendapatkan bahwa dalam tulisannya mengangkat atau menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak hanya hidup ya, atau tidak hanya ada ya sebagai teks yang dibaca atau yang dilafalkan atau bahkan yang hanya sekedar maknanya yang ditafsirkan, tetapi juga hidup dalam eh, budaya sosial masyarakat Muslim sendiri. Seperti contoh-contoh yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya ya, di mana juga terdapat pergeseran di mana wahyu ya, atau Al-Quran ini yang pada muasalnya adalah bentuk lisan, kemudian eh, bergeser ya, disebabkan beberapa sebab, salah satunya banyaknya sahabatnya yang hafiz Quran eh, gugur ya, dalam peperangan, kemudian ke mushaf fisik atau dalam bentuk benda, dalam bentuk fisiknya, yang mana tentunya ini dilakukan pada masa finalnya, pada masa Utsman bin Affan ya, di mana di sana juga terdapat standarisasi Al-Quran yang untuk menampung ya berbagai macam qiraat atau tata cara baca Al-Quran, yang mana tentunya standarisasi ini tidak dapat dilakukan ya terkecuali adanya otoritas ya dari otoritas negara ya, di dalam hal ini adalah Khalifah Utsman bin Affan ya. Kemudian eh, eh, seperti yang dikatakan teman-teman tadi juga ya, penulis juga menyorot ya, bahwa mushaf itu juga sebagai objek seni ya kan. Kemudian eh, eh, dalam digunakan secara material sebagai eh, dalam berbagai bentuknya, salah satunya tadi untuk perlindungan ya atau jimatnya. Jadi pada intinya ya Al-Quran itu memiliki dimensi materialnya ya. Ya, dia tidak hanya hadir sebagai teks yang dimaknai ya, tetapi juga sebagai benda atau sebagai yang membentuk eh, pengalaman pengalaman budaya ya, dalam sejarah umat Islam dari dulu ya, dengan klasik hingga sekarang ya. Mungkin itu saja. Ustaz. Baik, terima kasih. Monggo, ada lagi. Belum ada yang menyentuh isu tentang kanonisasi. Apa posisi kanonisasi terhadap materialitas itu? Monggo silakan kalau ada yang mau tambahkan lagi.
Monggo. Atau mau nambahkan apa aja, silakan yang belum. Yuk, masih banyak yang belum kan? Yang cewek-cewek ini baru satu tadi. Yang belum submit ada berapa orang? Yang belum Saya Pak, submit satu. Oke, silakan. Siapa? Yashfi Pak, Yashfi Handi Ramadan. Oke, silakan. Ya, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat mengenai tulisan Trevizade ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait apa yang dikemukakan oleh Trevizade ini. Yang pertama, dia ingin menyatakan bahwasanya hmm, yang namanya Al-Quran, ya, yang namanya Al-Quran itu pada awalnya berbentuk lisan, sedangkan yang tulisan itu pada zaman Nabi itu tidak ditemukan istilah itu. Dia juga menukil sedikit tentang bagaimana Al-Quran itu distandarisasikan dalam bentuk tulisan pada zaman Khalifah Utsman. Eh, di mana dari hasil usahanya tersebut untuk menstandarisasikan Al-Quran, pada nyatanya masih banyak varian dari Al-Quran dalam bentuk lisan. Hal itu terbukti eh, sampai zaman sekarang itu masih adanya berbagai macam qiraat yang berbentuk lisan. Dari sini saya ingin mengambil kesimpulan bahwasanya eh, lisan itu menjadi otoritas utama dari yang namanya Al-Quran itu sendiri, bukan dari tulisan. Adapun tulisan itu hanyalah sebagai alat bantu dalam mengingat Al-Quran itu sendiri. Di samping itu, Travis Zade ini juga menyoroti sedikit bagaimana Al-Quran itu difisikkan dalam bentuk mushaf. Ini dikatakan seakan-akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri di mana Al-Quran yang bersifatnya itu sakral dalam bentuk lisan ketika dikodifikasikan seakan-akan dia bersifat material dan fana. Tapi hal ini juga membuka banyak sekali diskusi uh, tentang Al-Quran itu sendiri di kalangan para akademisi, bagaimana hukumnya transaksi terhadap Al-Quran dan lain sebagainya, bagaimana hukumnya memperlakukan mushaf yang ada saat ini dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Monggo, ada lagi? Oke, baik. Ya udah. Baik, makasih teman-teman. Ya, secara umum teman-teman sudah menyentuh beberapa bagian pokok dari papernya Zadeh. Ya, jadi ada dua hal yang pokok sebenarnya yang mau dia tekankan di situ. Yang pertama bahwa secara materialitas Quran itu tumbuh, jadi tidak tiba-tiba ada. Dan yang kedua, materialitas itu melahirkan kebudayaan ya yang dia disebut dengan material culture. Nah, kebudayaan material itu baik berbentuk materialitas sebagai produk maupun perilaku manusia terhadap materialitasnya. Oke, itu rumus besarnya, konsep besarnya. Nah, terhadap yang pertama, tadi tidak ada yang menyinggung itu ada poin penting yang disampaikan Zadeh. Jadi dia nyebut nama-nama di sini seperti Ibn Abi Daud As-Sijistani,
Coba ada yang bisa elaborasi. Apa konteksnya dia membicarakan Ibnu Abi Daud itu? Monggo, ada yang bisa bantu jelaskan apa konteksnya dia bicara Ibnu Abi Daud? Monggo, ada yang bisa bantu jelaskan apa konteksnya dia bicara Ibnu Abi Daud As-Sijistani? Di situ dia sebut dengan Ibnu Abi Daud. Monggo, ada yang bisa bantu jelaskan apa konteksnya dia bicara Ibnu Abi Daud As-Sijistani di situ? Atau apa? Siapa yang tahu Ibnu Abi Daud itu siapa? Nabi Daud kah, Pak? Bukan, Ibnu Abi Daud As-Sijistani, dia sebut di teks itu. Siapa itu? Itu nama penting di dalam sejarah Mushaf Al-Quran. Perawi hadis, Pak. Ya, apa ceritanya? Perawi hadis kitab Sunan Abu Dawud. Bukan. Bukan. Oke. Ya, itu penting juga teman-teman membaca detail-detail informasi. Karena itu nama penting di dalam sejarah Mushaf Quran. Oke. Ya, Ibnu Abi Daud As-Sijistani itu pengarang kitab Al-Masahif. Ya, dia anaknya Abi Daud yang pengarang Sunan Abi Daud. Ya, itu nama penting karena kitab Al-Masahif itu kitab pertama yang merangkum varian-varian qiraat dalam bentuk kitab tertulis. Dia mendahului Ibnu Mujahid, jadi bahkan sebelum Ibnu Mujahid. Dan itu fase penting karena ketika terjadi proses kanonisasi oleh Utsman, oke, tadi ada yang menyinggung itu, tapi Utsman sebenarnya belum melakukan apa-apa. Kanonisasi Utsman itu yang diklaim sebagai Mushaf Utsmani itu berbeda sekali dengan yang kita kenali sebagai tulisan Quran sekarang. Jadi Mushaf Utsmani itu bentuknya masih sangat sederhana, fungsi utamanya masih fungsi mnemonik, jadi bukan fungsi tulisan. Fungsi tulisan seperti yang kita kenali sekarang. Sesudah nanti muncul Abul Aswar Ad-Duhali, lalu kemudian Yahya bin Ya'mur, lalu terakhir Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru kemudian mereka menemukan bentuknya yang seperti kita kenali sekarang. Setelah Al-Khalil, nanti muridnya Al-Khalil, Sibawayh, mengembangkan bahasa Arab, tadi itu jadi basis qiraat. Nah, tidak lama sesudah itu baru muncul Ibnu Abi Daud As-Sijistani. Dia segenerasi sebenarnya dengan Ibnu Mujahid, tapi dia nulis lebih duluan. Karyanya itu menandai ortografi dari bunyi-bunyi varian-varian qiraat yang selama ini hanya ditransmisikan lewat bunyi. Dan Ibnu Abi Daud menulisnya dengan sangat terbuka. Jadi varian qiraat yang ada dalam Ibnu Abi Daud itu jumlahnya puluhan, bahkan lebih dari 20. Kan berbeda sekali dengan kalau kita membaca Ibnu Mujahid. Jadi kalau kemudian Ibnu Mujahid melakukan proses kanonisasi yang kedua.
yang berdasar kepada perkembangan tulisan yang sudah sampai ke Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, juga sebenarnya sudah sampai ke Sibawayh. Oke, itu posisi pentingnya. Nah, sejak saat itu materialitas Quran mulai menemukan bentuk yang stabil. Jadi sampai masa Ibnu Mujahid sebenarnya materialitas Quran itu tidak stabil. Tidak stabil dalam pengertian dia tumbuh terus. Dia bisa berubah. Jadi dia dituliskan sesuai dengan kepentingan para pembaca Quran untuk menyimpan bunyi bacaannya. Memang dia sudah dibantu oleh Mushaf Usmani, tapi karya Kitabul Masahifnya Ibnu Abi Daud menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tulisan yang lain untuk menyimpan bunyi-bunyian yang sama atau berbeda itu juga masih eksis. Selama ini itu memang dalam sejarah kita biasanya dininabobokan dengan cerita tentang pada masa Utsman semua tulisan yang lain dibakar. Jadi tulisan-tulisan yang tidak sesuai itu dibakar, dihilangkan. Prakteknya juga enggak. Abdullah ibnu Mas'ud itu masih menyimpan tulisannya sendiri dengan qiraatnya sendiri, yang itu berbeda dengan Mushaf Utsmani. Nah, Kitabul Masahif itu menjadi tonggak penting menandai bahwa varian itu masih banyak. Jadi tidak stabil dalam pengertian hanya satu gitu. Jadi dia masih banyak. Itu satu. Jadi sesudah Ibnu Mujahid baru kemudian mulai mapan, tapi dia melahirkan bentuk-bentuk parateks yang lain. Parateks itu maksudnya adalah varian-varian yang menyertai tulisan, entah mushafnya, entah ornamennya, entah medianya, yaitu disebut dengan parateks. Jadi parateks itu sesuatu yang berada di sekitar teks, tapi dia mensupport teks. Dan itu semua muncul secara material. Oke, muncul secara material. Oke, itu satu. Jadi penting membaca. Kalau teman-teman baca ulang artikel itu penting membaca ulang historisitas mushaf sebagai teks. Jadi dia tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan saat ini, dan tidak teologis. Bahwa lalu kemudian ada sikap teologis terhadap teksnya itu iya, itu yang bagian kedua yang diceritakan oleh Zadeh. Jadi bagaimana kalau kemudian materialitas ini disikapi secara teologis oleh Muslim, oleh penerimanya, maka melahirkanlah praktek-praktek kebudayaan baru di luar kebudayaan materialnya, tapi terhubung dengan kebudayaan material itu. Jadi bedakan antara material culture dan culture yang related to materiality. Jadi material culture itu adalah budaya materialnya. Jadi bagaimana materialitasnya diciptakan. Sementara culture related to materiality, jadi material related culture. Jadi budaya yang terhubung dengan materialitas, yaitu tadi ada ritual, ada penyembuhan dan sebagainya. Yang itu biasanya dipicu oleh posisi teologis. Oke. Itu aja mungkin catatan besarnya. Artikel ini pendek tapi detail, datanya sangat detail. Anda harus baca ulang. Oke. Minggu depan kita baca apa? Yang Gary Burns ya. Baru Mansur terakhir. Benar ya? Oke, minggu depan baca Gary Burns, artikel sesudahnya Travis Zadeh di buku itu juga. Oke, sebentar, terakhir penutupnya begini. Untuk membaca Travis Zadeh ini, saya sarankan Anda baca tulisannya Natalie Sweet. Judulnya Quranic Matters. Penulisnya Natalia K. Sweet. Natalia K. Sweet. Judul bukunya Quranic Matters. Itu bicara tentang riset tentang materialitas Quran di Mesir. Oke, minggu depan kita baca Gary Burns. Anda baca artikel ini. Tapi untuk menyanding membaca artikel ini, saran saya Anda baca satu hashtag Islam atau Islam hashtag Islam apa Islam hashtag ya, sorry kalau saya keluar. Pengarangnya Gary Burns juga. Lalu yang terakhir Gary Burns, sebenarnya ada banyak tulisannya.
Tapi yang terakhir Geriban nulis buku terbarunya Islamic Algorithm. Sebentar. Maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Pak, suaranya Pak. Enggak, sebentar ya, memang saya matiin, saya lagi ngobrol sama anak saya. Oke, baik. Ya, untuk yang Geriban, Anda baca buku lain, Anda baca 2 buku itu, Islam Hashtag atau Hashtag Islam ya, saya lupa judulnya. Enggak. Ada PDF-nya semua. Lalu yang terakhir, buku terakhir dia Islamic Algorithm. Islamic Algorithm itu buku terakhirnya Geriban. Ada sebenarnya buku lain juga, ada Heidi Campbell nulis tentang digital Islam. Ada juga, oke, tapi jadi gini bacanya, jadi cara membaca tuh begini, bacanya artikel, tapi Anda harus bisa menghubungkannya dengan literatur yang lain, agar Anda bisa ketemu perspektif yang lebih luas. Satu, kemudian yang kedua, membaca buku itu, baca buku atau artikel, Anda setidaknya membaca 2 hal. Pertama, Anda membaca idenya. Baca ide itu berarti membaca struktur berpikir. Kemudian yang kedua, membaca datanya. Jadi bagaimana dia menggunakan data-data detail untuk membangun struktur berpikirnya. Itu yang harus bisa ketemu. Kalau hanya yang pertama, Anda akan jadi generalis nanti kalau baca buku. Kalau Anda akan mengutip, Anda pasti akan kesulitan mengutipnya ketika Anda harus nulis, lalu Anda mengutip, Anda jadi generalis tapi Anda dapat ide, tapi itu penting, tapi itu tidak cukup baca buku. Lalu Anda harus melihat bagaimana penulis itu menyajikan data, lalu menggunakan data itu untuk membangun idenya. Itu yang lalu Anda bisa lalu kemudian mengutip dan memahami sebuah buku agar lalu kemudian bisa Anda gunakan untuk menulis yang lain. Ya, oke, baik, monggo sampai di situ. Ada pertanyaan dulu sebelum kita bubar. Saya ada 5-10 menit. Ya, tulisan Rafiz Zadeh ini bisa Anda replikasi untuk melihat yang kasus-kasus yang lain. Tetapi ya tadi, kalau Anda hanya mengambil ide generalnya, Anda bisa jadi terjebak kepada micro isu mikronya. Misal Anda hanya akan melihat, oh di tempat kita juga ada ritual begini, ritual begini, ritual begini. Nah, tapi sebenarnya Rafiz Zadeh tidak hanya itu yang mau tunjukkan. Dan kalau mau lihat itu, lihat bagaimana dia menjelaskan transformasi teks itu, materialitas itu dengan menggunakan data yang sangat mendetail dari sebelumnya hingga sampai lalu kemudian menjadi bentuk materialitas yang melahirkan resepsi atau praktik orang sekarang. Nah, kesalahan banyak riset-riset tentang tema-tema seperti ini itu hanya berhenti kepada praktek-praktek yang ada saja. Tidak bisa menjelaskan bentuk transformasinya. Dan itu kekuatannya dalam studi Quran justru menunjukkan proses transformasi materialitasnya itu hingga lalu kemudian menjadi budaya-budaya yang terhubung dengan materialitas itu. Itu kekuatannya pada studi Quran. Kalau hanya menjelaskan bagaimana kebudayaan itu ada sekarang, itu domainnya antropologi murni. Tidak perlu orang studi Quran masuk ke sana. Oke. Baik, monggo. Ada yang mau ngasih catatan lagi? Yang hadir orang berapa? 19. Oke, good. Terima kasih. Tapi saya tetap mencek itu ya. Saya akan cek Google Classroom-nya. Jadi, Anda pastikan Anda sudah submit karena saya sudah sampaikan nanti basis penilaian akhir saya berbasis portofolio. Ya kehadiran saya Anda perhatikan, tapi portofolio menjadi penentu utama. Jadi saya akan membaca semua urutan paper yang Anda submit itu. Oke, baik. Terima kasih. Monggo, kalau tidak ada lagi, udah.
Enggak, oke ya sudah. Oke, baik, makasih. Sampai ketemu minggu depan. Jadi Anda baca Gary Burns, tapi untuk bisa memahami artikel itu saran saya Anda baca satu dari 3 buku tadi atau salah satunya. Kalau baca tiga-tiga juga pertama hashtag Islam itu juga ditulis oleh Gary Burns atau Islamic Algorithm. Jadi itu juga ditulis oleh Gary Burns. Lalu Digital Islam itu ditulis oleh Hedy Campbell. Tulisan Gary Burns itu mencoba ya bentuk pendek dari artikel dari buku-buku panjang. Baik, makasih. Sampai ketemu minggu depan, Syah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, saya keluar ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Syahro, jangan lupa dimatikan.